Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi mengenai pasar modal dan reksadana. Untuk kalian yang masih bingung apa itu pasar modal dan reksadana, simak yuk penjelasan dari kami. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Jenis pasar modal. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang kedua, pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Yang ketiga, yaitu pasar ketiga disebut juga dengan OTC, over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Yang keempat, pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu manfaat pasar modal bagi emiten dan manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama yaitu manfaat pasar modal bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu manfaat pasar modal bagi investor. Bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain nilai investor berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama yaitu BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal adalah melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga berikut, meliputi bursa efek, lembaga clearing, reksadana, perusahaan efek, dan perorangan. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. BAPEPAM sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat yang berupa yaitu keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan ini wajib memuat persyaratan keterbukaan kepada Ketua BAPEPAM dan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham utama dan orang dalam serta pihak terasosiasikan dengannya. Yang kedua, penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak telah memberikan izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau
pendaftaran profesi. Yang ketiga, penjatahan efek. Dalam hal terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum. Ketentuan ini tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa efek. Tugas Bapepam dalam pasar modal adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua yaitu lembaga penunjang pasar perdana. Tugasnya yaitu penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai. Penjamin emisi efek memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar, dan jangka waktu efek. Yang kedua, dalam mengajukan penyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus perancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Mengatur menyelenggarakan emisi atau pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Akuntan publik. Akuntan publik memiliki tugas yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam. Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Konsultan hukum. Tugas dari konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan kebiasaan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Notaris. Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akte perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Agen penjual. Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang atau broker-dealer yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Perusahaan penilai. Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksud untuk mengetahui beberapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Wali amanat atau truste. Tugas wali amanat yaitu menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten, membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten, memanggil rapat umum pemegang obligasi atau rupo, aplikasi yang apabila diperlukan. Penanggung atau guarantor. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. Agen pembayar atau pay agent. Agen pembayar bertugas
membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Yang keempat yaitu lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri dari 1. Pedagang efek. Selain melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Yang kedua, perantara perdagangan efek atau broker. Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini, broker mengenakan fee kepada investor. Yang ketiga, perusahaan efek. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas atau sekuritas company dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek atau underwriter, perantara perdagangan efek, manajer investasi, dan penasihat investasi. Yang keempat, biro administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur, menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten. Yang terakhir yaitu reksadana atau mutual fund. Reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana. Materi selanjutnya, produk-produk di pasar modal. Yang pertama, reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua, saham secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, saham preferen adalah gabungan hibrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa. Yang keempat, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang kelima, waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Yang terakhir, right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Selanjutnya, strategi investasi di pasar modal. Berikut ini beberapa strategi melakukan investasi di pasar modal. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis efek dalam satu portofolio. Yang kedua, beli efek di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, strategi berpindah dari efek yang satu ke efek yang lainnya. Yang kelima, beli saham tidur atau saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Dan yang terakhir, melakukan investasi reksadana saham. Pengertian reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal.
Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana dilihat dari portofolio investasinya. Reksadana dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, ada reksadana saham atau equity fund. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka resikonya lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Yang keempat, ada reksadana campuran atau discretionary fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Keuntungan dan kekurangan reksadana. Keuntungan lebih besar, investasi 100.000, dana bisa diambil kapan saja tanpa denda, jangka investasi fleksibel, mudah dikelola, risiko investasi yang rendah, transaksi dilakukan secara online. Kekurangan, kerugian investasi, risiko likuiditas, wan prestasi atau cedera janji, penutupan reksadana. Langkah-langkah investasi dengan reksadana. Yang pertama, Anda hanya dapat melakukan transaksi pada hari bursa. Pada saat mendaftar nanti, akan diminta untuk mengisi formulir dengan tanda tangan asli, menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan fotokopi dokumen yang telah ditentukan, dan menyiapkan dana yang akan digunakan untuk investasi. Persyaratan dokumen yang harus Anda miliki untuk mendaftar adalah KTP dan NPWP untuk orang pribadi. Yang kedua, transaksi akan diproses berdasarkan nilai aktiva bersih atau NAB. Nilai aktiva bersih yaitu nilai yang menggambarkan total kekayaan reksadana setiap harinya. NAB juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran oleh para investor. Yang ketiga, mendapatkan surat konfirmasi transaksi pembelian reksadana. Anda akan mendapatkan surat konfirmasi transaksi pembelian reksadana yang diterbitkan oleh bank kustodian. Selain itu, Anda juga akan menerima laporan perkembangan dan investasi setiap bulannya. Manfaat reksadana. Yang pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Yang kedua, diversifikasi investasi. Yang ketiga, transparansi informasi. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Yang kelima, biaya yang rendah. Risiko reksadana. 1. Risiko menurunnya NAB, nilai aktiva bersih. Unit penyertaan menurunnya ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibanding dari harga pembelian awal. 2. Resiko likuiditas. Potensi resiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer
investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, manajer investasi tersebut mengalami rush atau penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana. Resiko pasar. Resiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Resiko pasar terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB atau nilai aktiva bersih yang ada pada unit penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga. 4. Resiko default. Resiko default terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut menjadi baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajiban. Hal yang perlu diperhatikan dalam reksadana. 1. Reksadana bukan merupakan produk bank sehingga tidak dijamin oleh bank, serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. 2. Semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat Anda raih, semakin besar pula resiko hilangnya nilai investasi Anda. 3. Pastikan memperoleh bukti pemilikan unit penyertaan. 4. Pastikan memiliki hak yang untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaannya kepada manajer investasi. 5. Dapatkan laporan posisi nilai aktiva bersih dari unit penyertaan dan laporan tahunan posisi penyertaan serta prospektus.